maka disebutnya pertama layyuqbal minhu, darinya tidak akan diterima. Ini jelas ya. Tidak diterima itu dalam arti seluruh aktivitas apapun yang dilakukan hari ini falayyuqbal itu. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak diterima, maka dampaknya berarti semua aktivitasnya nol. Maka disebutnya huwa fil akhirati minal khosirin. Di akhirat posisinya khosirin. Nah, terkait dengan itu, kalau kita perhatikan ayat yang tadi, itu sulit dipisahkan dengan ayat sebelumnya, di mana gambaran semua nabi itu mengimani Allah. Sebagaimana kalimat sebelumnya lagi, bahwa setiap nabi itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi andai kata nabi-nabi yang sudah lewat itu hidup kembali lalu ditanya, pasti mereka akrorna. Kami bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasul dan kami siap mengikuti. Itu jelas sekali Pak, di dalam rangkaian surat Al-Imran tadi. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali bagaimana suasana dakwah pemetaan sosial setelah Islam mulai terlihat, di mana pengikutnya sudah mulai tampak ya, karena periode dakwanya sudah jahar, sudah terlihat. Tema kita adalah bergerak menyampaikan kebenaran meski bermunculan penolakan. Sesuatu yang biasa. Makanya Islam banyak sekali ayat yang menegaskan tidak ada pemaksaan. Kalimat-kalimat yang kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Quran sering menggunakan kalimat man syaa. Itu sering ya. Siapa yang mau silahkan. Berarti penegasannya adalah pilihan. Gitu. Misalnya tentang beriman. Man syaa minkum. Ada kalimat man syaa falyakfur boleh. Man syaa falyu'min boleh. Yang mau kafir silakan ambil sikap itu. Yang mau beriman juga sama. Tetapi selalu dikaitkan dengan konsekuensi gitu. Jadi di belakang pengambilan keputusan beriman atau kafir itu ada konsekuensi, ada akibat, ada risiko yang harus kita hadapi. Nah, disinilah persoalannya. Secara psikologi orang tidak mau ngambil risiko yang tidak nyaman gitu. Sehingga kemudian kalau tidak komitmen narik diri. Inilah persoalannya, Pak. Maka perlu kita pahami hal-hal yang berkaitan dengan agama. Baik, penggambaran awal ini menunjukkan pada suasana kondisi sosial saat Islam sudah mulai tampak ke permukaan. Dipaparkan, kita belum menggambarkan respon individu ya. Jadi Al-Mubarakfuri menggambarkannya sosial dulu. Beberapa alinea lah ya. Beberapa paragraf penggambarannya pemetaan sosial. Nanti baru individu-individu bermunculan yang menolak tadi ya. Sekarang kita lihat secara sosial dulu. Hadhihin nasihatul al-aliyah. Nasihat ini maksudnya dakwah al-aliyah, tinggi melengking, apanya? Suaranya, gemanya. Sebab puncak dari nasihatul aliyah, nasihat yang tinggi itu adalah ghayatul balag. Puncak penyampaiannya paling sempurna. Yang digambarkan di sini bentuk ghayatul balag. Bentuk kesempurnaan dari dakwah Islam itu adalah awdahar rasulu sallallahu alaihi wasallam li aqrabin nasi ilaih. Jadi disebut dengan ghayatul balag, puncak penyampaiannya, karena jelas bahwa yang disampaikan beliau
menggunakan pola tahapan. Di samping puncaknya tauhid, sebagaimana pembahasan yang lalu. Bahwa dakwah pasti dimulai dari ilallah. Yad'una ilallah. Mengajak mereka untuk kepada Allah. Dengan lebih dulu aqraban nas. Mengarah kepada orang-orang yang terdekat. Jadi sebagaimana sudah kita ulas kemarin, menggunakan pola semacam tetesan air ya. Air itu menetes dari pusat dulu terus berangsur melebar keluar. Kalau pakai bahasa pengamanan presiden menggunakan konsep ring 1, ring 2 dan seterusnya. Bapak Ibu, annat tasdiq bihadhihi risalah wa huwa hayatus silati bainahu wa bainahum. Bahwa target akhirnya adalah membenarkan, meyakini risalah ini, target akhirnya tasdiqa bihadhihi risalah. Jadi dakwah yang sampaikan beliau, puncaknya yang diharapkan itu tasdiq, membenarkan, meyakini, komitmen pada risalah ini, yaitu Islam. Dalam konteks apa? Hidup. Sehingga hablum minallah jelas, pola pelaksanaannya berdampak dengan hablum minannas. Itu lazim disebut dengan hubungan vertikal dalam bentuk ketaatan. Nanti bentuk praktisnya itu ya sholat, ya saum dan sebagainya. Tapi juga ada kontribusi sosial. Di sini saya kira penegasannya banyak contoh ya mengenai vertikal harus baik, tapi horizontal pun harus. Pada saat salah satunya pincang, maka hilang, hancur. Artinya horizontalnya baik, tapi vertikal dengan Allahnya tidak ada, nol. Begitu pula sebaliknya. Saya kira ini penggambaran yang sudah sangat sering ya. Bagaimana sholat, fawailul lil musallin, bagaimana saum, kan min so'im, bagaimana haji, bagaimana zakat, bagaimana kurban dan seterusnya. Pasti ada aspek horizontalnya harus ada. Dengan tetap mengutamakan vertikalnya harus jelas. Termasuk masalah niat. Kembali ke sini jamaah yang dirahmati Allah. Di sisi lain, yang dipatahkan oleh dakwah ini adalah anna asoyibatal qarabah, bahwa hubungan yang disebut dengan asobah, tribalisme, spirit tribalisme, semangat kesukuan, itu yang kemudian terkoyak-goyah, dan inilah yang sering disebut oleh mereka sebagai pemecah belah persatuan. Karena selama ini kebanggaan suku, kebanggaan etnis justru dominan. Nah, Islam datang justru asobiyatul qarabah dihancurkan. Asobiyah itu satu istilah yang kalau tidak salah pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, yakni spirit membela kelompoknya, namanya asobiyah. Nah, Islam dilarang. Islam melarang asobiyah dalam pengertian mengabaikan spirit lillah, justru yang dibela kelompok padahal salah. Makanya ungkapan yang terkenal ya, misalnya dalam konteks bernegara itu, salah benar ini negaraku, ada benarnya tapi tidak sedikit salahnya. Maksudnya membela negara harus, tapi ketika kemudian yang dibelanya salah, ya nggak boleh, tetap diluruskan, gitu maksudnya. Nah, itu konsep asobiyah tadi, bahwa Islam yang diusung adalah al-haqqunya, benarnya, bukan dari konteks ikatan apapun. Selama ikatan itu mengabaikan nilai-nilai kebenaran ilahi, maka tidak boleh.
tidak boleh diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang disebut dengan anna asobiyatal qurabah, di mana saat itu allati yaqumu 'alaihal arab justru sedang kuat, ya, sedang kuat. Sehingga kemudian Islam datang disampaikan menyinggung. Jadi 2 poin ini, yang pertama risalah berisi atau target akhirnya adalah tasdiqa bihadhihi risalah. Yang kedua, menghancurkan atau mengoyak hubungan kesukuan di antara mereka. Teks ini mari kita coba ambil beberapa poin, ya, pelajarannya. Yang pertama, kalimat hadhihin nasihah al-aliyah, bahwa nasihat, pelajaran, isi dakwah yang disampaikan beliau dengan penggunaan gaya bahasa yang tegas tadi menunjukkan tidak ada lagi penjelasan yang lebih jelas, lebih tinggi, lebih kokoh dari itu, dari penyampaian untuk mengikuti Islam, menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala, dan seterusnya. Yang kedua, pesan Nabi SAW mencapai tingkat komunikasi yang sempurna. Buktinya nanti ada banyak hadis yang pendek tapi mengena. Pendek tetapi mencakup banyak hal. Misalnya, gambaran tingkat komunikasi yang sempurna gini, Pak. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, nasihati saya dong, 1 kalimat saja, atau kalau perlu 1 kata saja, yang tidak perlu, yang jelas, supaya saya tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau. Jadi orang ini berharap nasihat 1 kata cukup mewakili, bisa mencakup banyak makna. Tentu dengan bimbingan Allah beliau bisa. Apa jawabannya? Ya sudah, gini saja. Qul amantu billah. Katakan saja, aku beriman kepada Allah, summastaqim, lalu kamu istiqomah. Dah, silakan. Pendek, tegas, tapi begitu komprehensif maknanya. 2 kata tadi, amantu billah. Kalau sudah mengucapkan itu, sudah istaqim, kamu istiqomah. Nah, 2 kata ini diulas oleh banyak syarah menunjukkan bahwa inilah kalimat pendek yang mencakup berbagai persoalan. Karena di balik kata istiqomahlah itu berarti menerapkan, menjalankan ungkapan aku beriman kepada Allah. Itulah contoh yang disebut dengan tingkat komunikasi paling sempurna. Itulah sebabnya di dalam kalimat-kalimat hadis, kalau kita sudah terbiasa mendalami itu, logika kita terbentuk, Pak. Cara berpikirnya, oh iya, ingat hadisnya begini, ingat ayatnya seperti ini. Yang kedua, kalimat zabat fi hararatin hadal inzar menunjukkan bahwa bentuk isti'arah, kata ulama syarah, isti'arah, semacam metafor. Metafornya ada 2. Pertama, asobiyatul qurabah, fanatisme kesukuan, tribalisme tadi, ya. Digambarkan seperti benda padat yang kaku dan keras. Mengkristal, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata-kata mengkristal. Nah, ketika sebelum Islam begitu kristalnya kuat, tapi Islam datang mengoyak, menghancurkan, mencairkan suasana semangat kesukuan, sehingga tidak boleh lagi membela yang salah. Kalau bahasa sekarang sih, maju tak gentar membela yang bayar, gitu kan, bukan membela yang benar. Atau ada kalimat lagi, pendapat itu bergantung pada pendapatan. Jadi kalau pendapatannya besar, ya pendapatnya beda lagi, gitu. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa manusia lebih kuat, ya, libido ekonomikusnya gitu. Segala sesuatu diukur oleh wani piro. Itu bahaya sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hararatul inzar
menunjuk pada panasnya peringatan wahyu. Yang disebut dengan panasnya peringatan wahyu adalah setiap kali datang satu kata dari beliau, maka hatinya terbakar. Tentu tidak semua orang. Tidak sedikit yang lu adem gitu. Maka kita sering mengenali dengan kalimat setan itu pasti panas, panas. Ketika dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Itu penggambaran hararatul inzar. Jadi peringatan-peringatan yang seyogianya menyembuhkan justru bagi orang yang hatinya bermasalah malah menyakitkan. Bapak Ibu, jadi kalau digambarkan metafor sederhananya ya seperti itu. Seperti alkohol ya. Alkohol disiramkan ke tangan. Mungkin Bapak Ibu sering lah ya. Pernah lah paling tidak. Disiramkan ke tangan. Kalau tangan tidak ada yang terluka, saya yakin tidak ada yang sakit. Malah yang ada adem. Tapi ketika bagian tubuh itu ada yang terluka, pasti sakit perih. Itulah hararatul inzar. Bagi siapapun yang hatinya berpenyakit, nasihat apapun pasti dianggapnya sebagai sebuah intimidasi. Inilah kondisi yang sekarang sedang terjadi. Jadi makna retorisnya adalah wahyu memiliki daya transformasi yang sangat kuat. Daya perubahan yang sangat kokoh. Mampu menghancurkan struktur sosial lama. Yang kental, yang kuat, yang kokoh sekalipun akan hancur. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Saya sangat yakin kalau misalnya setiap muslim betul-betul dari waktu ke waktu berangsur terbiasa baca Quran. Lalu merenungi maknanya satu ayat demi satu ayat sampai banyak gitu. Akan terjadi transformasi, yakin saya. Terjadilah growth mindset, pertumbuhan cara berpikir atau cara berpikir yang bertumbuh maju gitu, akan terjadi. Karena di dalam proses itu ada pendalaman, ada penghayatan, ada pemahaman. Oh, begini ya maksudnya ya. Harus seperti ini gitu. Maka di dalam Quran kita akan menemukan nanti setelah dari waktu ke waktu kita gali akan ketemu kata-kata hidup di dunia itu jangan terkaget-kaget, jangan terkejut adanya kepayahan, adanya penderitaan. Karena memang Quran menyebutnya walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di dalam kepayahan. Bersusah payah itu pasti. Karena bersusah payah dampaknya letih, lelah, lesu. Ada lagi ayatnya, innal insana sesungguhnya manusia itu kadihun ila rabbika kadhan. Menjalani hidup ini pasti letih, pasti lelah. Makanya ibu beruntung ya, tidak lelah karena taklim. Tapi Rafiqa Duri sampai hari ini masih lelah. Coba tanyain Rafiqa Duri. Aduh kasihan itu. Kasihan Bu dia. Sampai hari ini masih lelah. Yang lebih kasihan lagi Ayu Ting Tim. Belum ketemu alamat. Matak bingungan gitu. Keliling ke sana kemari. Berteriak. Kemana? Kemana ini? Terus gitu ya. Kenapa? Tidak punya petunjuk tadi ya. Jadi daya transformasi dari Al-Quran itu luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut pada teks berikutnya. Nah, walam yazal hadas saut. Suara dakwah yang disebut al-aliyah tinggi tadi terus bergema yartaju dawiyatun fi arja'i Makkah. Bergema gaungnya, membahana, bergetar di seluruh penjuru Makkah. Hingga turunlah Al-Quran. Hatta nazala qawluhu ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Surat Al-Hijr 94 ini memuat 2 poin setidaknya.
memuat 2 poin. Pertama, fasda' bima tu'mar. Yang kedua, a'rid anil musyrikin. Ini sepasang sebetulnya, Pak. Di satu sisi Rasulullah SAW disuruh fasda, isda, sampaikan. Bima tu'mar, yang memang sudah diperintahkan Allah. Jangan disembunyikan, fasda. Meskipun tadi ada risiko pasti. Nah, kita kan sering mengalami semacam kebimbangan. Disampaikan nggak ya? Kalau disampaikan, aduh takut. Nah, sering begitu kan? Kita tahu bahwa itu benar. Tapi gimana ya? Tuh, nah, sering gitu. Bima tu'mar, fasda' bima tu'mar. Harus itu. Ya. Kalau tidak disampaikan, berarti beliau mengingkari risalah. Dan itu tidak mungkin. Harus sampaikan, fasda' bima tu'mar. Yang kedua, a'rid anil musyrikin. Berpalinglah, jauhlah. Kata a'rodo di dalam Quran seringkali indikatornya paling tidak 2. Kazzaba wa tawalla. Jadi a'rodo itu kan berpaling menjauh, maka ada 2 indikatornya. Pertama, kazzaba, mengingkari dengan hati. Sebelum mengingkari dengan fisik, orang pasti mengingkari dulu dengan hati. Maka disebutnya dengan kazzaba. Setelah orang mengingkari dengan hati, maka yang kedua aksi tawalla. Gitu. Jadi pasti 2 kegiatan itu dilaksanakan seseorang. Kalau hatinya sudah kazzaba, mengingkari sesuatu yang benar, pasti tawalla, menjauhi orang yang menyampaikan. Nah, itulah sebabnya a'rid. Kalau mereka tidak mau terima, ya sudah, jauhi mereka, tidak usah mengikuti. Jadi yang disebut dengan a'rid adalah jangan mengikuti kemauan mereka. A'rid anil musyrikin. Faqama Rasulullah SAW. Beliau bangun, berdiri, kemudian yu'akkiru ala khurafatis syirki. Menggebrak, mengguncang, memperbaiki berbagai khurafat dan syirik. Khurafat inilah yang kemudian sejak dulu dipakai oleh Muhammadiyah, TBC. Kan pakai istilah TBC ya. Itu menggambarkan gambaran yang sama, mengguncang khurafat, berbagai perbuatan syirik. Sekaligus juga menjelaskan al-haqiqal asnam. Sebetulnya berhala itu apa? Yang selain Allah itu apa? Yang sering disebut oleh mereka, kami menyembah Allah. Berhala itu sebagai zulfa, mediator, kata mereka. Orang-orang musyrik kan gitu, Pak. Kami menyembah Allah, tetapi lewat ini gitu. Padahal itulah yang diluruskan oleh Islam. Tidak ada penyembahan Allah itu lewat apapun, langsung. Tapi mereka kekeh. Kami bukan menyembah itu, tapi menyembah Allah. Hakikatnya inilah yang diluruskan haqaiqal asnam. Karena berhala-berhala itu pasti disebut lemah. Ma laha min qimati fil haqiqah. Ditambah lagi, ditambah dengan berbagai bi'adzihal amsal. Pola Nabi selalu gitu ya. Setiap Nabi mengkritisi apa yang ada sambil membawa sesuatu yang baru yang jauh lebih kuat. Dan itu dibimbing tentu oleh Allah. Yang disebut dengan yadribu bi'adzihal amsal, memberikan perumpamaan-perumpamaan yang lebih kuat. Contoh-contoh yang masuk akal. Kita ambil contoh beberapa ya. 1. Terkait dengan akidah yang bukan tauhid. Salah satu perumpamaannya ada di surat Al-Ankabut. Misalnya berkaitan dengan apa? Al-Ankabut, Pak. Berkaitan dengan laba-laba, tapi bukan laba-labanya, melainkan sarang al-baitnya. Kata Nabi, kata Allah di situ, orang yang meyakini selain Allah sesungguhnya sama dengan sarang laba-laba.
Mungkin bagi nyamuk yang kecil, yang lemah itu, laba-laba kuat nggak Pak sarangnya? Kuat, bisa menangkap nyamuk. Tapi bagi binatang katakanlah yang lebih besar, lemah dia. Nah, perumpamaan itu tujuannya untuk membangun kesadaran manusia. Bahwa pada saat kita bergantung pada sesuatu yang lebih lemah daripada tantangan yang dihadapi, itulah gambarannya. Kita akan letih sendiri. Sebab tantangan itu tak bisa kita selesaikan. Maka diajaklah, kembalilah ke Allah. Lihat Quran. Ini loh, tantangan ini gak seberapa. Tenang aja. Ada yang lebih gagah, lebih hebat. Itulah sebabnya tauhid menjadi fondasi yang harus terus kita perkuat. Itu pada Bapak Ibu yang disebut yadribu bi'adzihal amsal. Begitu pula dengan yubayyinul bil bayyinati anna man abadaha wa ja'alaha wasilah. Jadi yubayyinu bil bayyinat. Sepanjang sirah yang nanti kita terus ulas, yubayyinu bil bayyinat itu akan sering beliau jelaskan dengan bukti-bukti otentik. Maka Islam mengajak kita untuk melakukan sesuatu harus berbasis data, fakta gitu. Muslim dilarang asal ngomong, asal ucap, asal bunyi, nggak boleh. Tetapi mana datanya, mana faktanya. Contoh ya, ketika orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan wa nasara misalnya gitu. Orang Yahudi Nasrani mengatakan enggak akan masuk surga, tidak akan kecuali Yahudi Nasrani. Maka Allah menyuruh Rasulullah SAW, "Qul, tanya mereka, hatu burhanakum." Mana buktinya? Mana bukti otentik, referensi yang mengatakan kalian pasti masuk surga. Nah, jadi artinya lewat ayat ini jangan asal ngomong gitu. Nah, ini yang saya sebut yang dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dengan ungkapan wa yubayyinu bil bayyinat tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dengan gambaran-gambaran tadi ya, yakni pertama ada pelemahan bi'azzihal amsal terhadap al-asnam, terhadap berhala-berhala. Kemudian yang kedua diperkuat oleh yubayyinu bil bayyinat. Nah, sepanjang ayat-ayat yang nanti kita buka itu akan banyak ya. Bapak Ibu akan sering menemukan dalam Quran selain Allah la yadurrukum wa la yanfa'ukum, itu banyak. Pokoknya selain Allah apapun min dunillah tidak akan mampu menimbulkan kecelakaan, kerugian, derita apapun tidak. Begitu pula tidak akan mampu memberi manfaat. Bahkan ada satu gambaran menarik di dalam surat Al-An'am misalnya. Allah bertanya begini, apakah asnam itu punya telinga? Punya. Apakah asnam berhala itu punya mata? Punya. Apakah punya bibir? Punya. Kan ada kan Pak? Yang namanya patung berhala kan ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah matanya itu bisa melihat? Apakah telinganya bisa mendengar? Apakah kakinya yamsuna bisa berjalan? Nah, itu menyentak kesadaran. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu katakanlah wisatanya ke Prambanan atau Borobudur ya. Kan ada patung tuh. Tiba-tiba ketika patung di belakang kita disandari terus bergerak, kling, matanya mengerlingan. Kira-kira loh Mbak. Ketika tangannya bergerak, aduh atel itu tonggongna gitu. Apa yang terjadi? Pasti kaget luar biasa. Tapi mungkinkah itu? Mustahil. Nah, itu yang disebut oleh Allah. Betapa jelas membangun kesadaran nalarnya. Nah, Mekah pun meledak katanya ya. Infajarat
Makkatu bimasyairil ghadab. Jadi marah luar biasa rasanya itu, wa majat bil gharabati wal istinkar, bergolak dengan penuh keheranan sekaligus pengingkaran. Kapan? Hina sami'at sautan, saat mereka mendengar suara. Suara apa tadi? Suara ajakan untuk isyhad la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan sautan. Sautan yajharu bitadlilil musyrikin wa ubadil asnam. Bagi mereka suara yang lantang itu yang menyatakan kalian sesat, kalian salah, juga berhala-berhala, kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Itu yang membuat mereka bil gharabati wal istinkar, marah dengan pengingkaran sekaligus aneh. Ini kata-kata apa ini? Sekian ratus bahkan ribu tahun mereka nyaman dengan dengan kesalahan, tiba-tiba ada orang yang mengedor-gedor, pasti kaget di situ. Nah ini ya, jadi fenomena penolakan selalu begitu karena biasa nyaman. Tiba-tiba ada yang mengkritisi, pasti ramai di situ ya. Makanya digambarkannya oleh Al-Mubarakfuri, suara perubahan itu ka'annahu sa'iqatun qasafatis sahab, seperti petir di siang bolong. Tidak hujan, sedang panas membara, tiba-tiba duor, pasti kaget kan Pak? Kan perumpamaan ya. Sebab logikanya yang namanya petir terjadi hanya pada waktu ini enggak, as-sahab, awannya sedang bening, putih bukan gelap, panas juga terang benderang, tiba-tiba sa'iqah. Itu penggambarannya ya, kagetnya luar biasa, menggelegar, menyilaukan, mengguncang suasana. Nah, di dalam kehidupan hewan ada gambaran yang menerima cahaya atau sebaliknya menolak cahaya. Hewan apa yang menerima cahaya malah seneng? Laron. Sok Bapak Ibu lihat. Laron seneng gak ada lampu ada cahaya? Seneng. Tapi kelelawar lari. Jadi dalam bahasa masyarakat awam ada orang yang bermental kelelawar. Maksudnya ya pada saat diberikan cahaya malah lari dia. Namanya cocodot di situ, Pak. Tapi ada hewan yang ditawari cahaya menerima, senang. Oh, terima kasih. Itulah laron. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sama. Al-Qur'an itu nur. Dalam surat At-Taghabun kan gitu. Wan nuril ladzi anzalna. Cahaya itu Quran. Jadi kalau ada orang diajak kepada Al-Quran lari, oh itu berarti cocodot. Alias kelelawar. Kan cahaya. Ditawari cahaya kok nggak mau. Gimana? Harusnya, terima kasih, alhamdulillah. Itu namanya cahaya. Jadi wan nuril ladzi anzalna, menunjuk pada Quran. Nah, kaum Quraisy bangkit melawan. Dia berusaha untuk memadamkan revolusi tanda kutip yang tiba-tiba meletus. Kenapa? Mereka khawatir. Khawatirnya apa? Berkaitan dengan kepentingan. Waduh, bahaya ini. Ini kepentingan saya akan begini. Nah itu Pak. Jadi berkaitan dengan hal-hal duniawi, mereka takut sudah nama besarnya mungkin hilang, duitnya mungkin berkurang, harta mungkin tersedot dan sebagainya. Bayangan-bayangan negatif sudah ada dalam benaknya. Itulah yang ada pada diri mereka. Maka mereka taktiya ala taqalidiha wa maurusatiha. Jadi warisan-warisan leluhur mereka takut akan hilang. Inilah kondisi. Sekarang dari teks ini kita coba nilai beberapa hal ya. Jadi konteks sirahnya, teks tadi saya awal katakan bahwa ini masih memetakan suasana masalah sosial dulu.
belum kepada perlawanan individu-individu. Poin pertama, fase siri yang sudah kita ulas kemarin itu 3 tahun dilakukan secara tertutup, selektif, pribadi sifatnya, fokus pada tauhid. Termasuk jihad juga masih tauhidnya. Peminahan individu yang inti, orang per orang yang kemudian terbentuk 60-an kurang lebih ya. Hasilnya berbentuk nucleus of faith. Orang dengan keyakinan kokoh. Abu Bakar radhiyallahu an, penopang aktivitas dakwah. Ada Khadijah radhiyallahu anha, kalangan perempuan. Ada Ali, itu dakwah 3 tahun pertama. Yang kedua, titik transisi, fase transisi. Yakni tadi setelah turun kalimat fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ini ada strategi sekarang setelah 3 tahun terbentuk kuat, sekarang boleh keluar ya, ajak tuh mengubah metode dari private persuasion menuju public proclamation. Jadi ada mulai proklamasi publik, ada kejelasan, meski tentu proklamasi publik berarti harus siap mendapatkan penentangan. Maka logika diperkuat, fisik juga diperkuat, dan seterusnya ya. Bersiap diri untuk mulai fase konfrontasi ideologi terbuka. Debat sudah disiapkan. Karena kalau beliau belum mampu mendebat bisa fatal. Di sini ya, adab dibangun. Nanti kita lihat Pak contoh-contohnya tentang debat yang terbaik itu bagaimana. Misalnya ya, saya ambil contoh dulu. Utbah bin Rabi'ah, tokoh Quraisy, datang kepada beliau mengajak debat, menawari sesuatu. Apa? Siapa dulu yang bicara? Saya. Oh silakan. Jadi dibiarkan tuh Utbah bicara panjang lebar. Karena dianggap sudah lama, Rasul bertanya lagi, sudah selesai? Belum. Oh ya silakan. Jadi mempersilahkan begitu. Nah ketika dianggap dia, oke, saya sudah selesai, baik. Bisa gantian? Silakan. Beliau berkata, nah ini Pak. Jadi debat seperti ini kan jadi jelas apa pembicaraannya. Kalau di kita, aduh, tunjuk-tunjuk gitu ya. Berarti nggak jelas. Amarah yang didahulukan, akibatnya kontennya, isi materinya nggak jelas. Karena selalu dipotong. Itu adab sebetulnya. Adab bagaimana berargumentasi. Yang ketiga, fase jahar yang sekarang sedang kita bahas. Ciri utama jahar ini dakwah dilakukan secara terbuka di ruang publik. Kemarin sudah kita ulas bagaimana Rasulullah SAW di hadapan Bani Hashim. Lalu berdiri di Jabas Sofa, di Bukit Sofa. Sambil menyeru. Itulah yang disebut terbuka. Ini semacam stadium general. Mengundang semua mahasiswa di aula terbuka yang sangat luas. Atau bahkan di gor misalnya. Sampaikan. Nah itu namanya terbuka. Mulai ada kritik langsung terhadap sistem. Sistem itu kan dibentuk orang. Dipakai oleh sekian banyak orang. Dikritik. Nah itu. Jadi yang sekarang dikritik pun sama sebetulnya. Sistem itu. Bukan ke individu. Kritiknya bukan ke individu, sistemnya. Tentu dianggap salah. Di mana salahnya? Diberitahu kan biasanya. Ini loh bayangkan Pak. 330 triliun misalnya. Tapi yang netes ke bawah cuman berapa? Dampaknya begini. Itu yang disebut sistem yang dikritik. Jadi nggak usah marah secara individu mestinya. Terjadi friksi sosial dan politik. Kenapa? Karena masyarakat yang di bawah yang selama ini terintimidasi, mustad'afin, mulai sadar. Oh iya ya, saya ini hanya dieksploitasi. Itu kalangan budak. Sementara kalangan established yang ada di atas menikmati privilege justru merasa, wah ini bahaya ini. Itu. Jadi pasti perlawanan itu ada dari mereka yang sedang menikmati.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi fase marhala ini disebutnya ideologisasi lingkungan publik. Gambarannya. Jadi maksudnya menjadikan ruang publik sebagai arena pertarungan ideologi atau proses transformasi ruang publik menjadi ruang yang didominasi oleh narasi ideologi. Ajakan la ilaha illallah. Wah, itu sudah membahana. Itu ya gambarannya. Nah, Bapak Ibu, jadi catatan konseptual yang perlu saya sampaikan adalah pertama, terjadi pergeseran. Dari ruang itu selama ini netral, tidak ada yang berani masuk. Datang Rasulullah SAW membawa la ilaha illallah, mulai terisi, bukan lagi netral. Wah, ini bahaya, gitu kira-kira. Kan selama ini auranya normal ya, tidak ada yang berani, ratusan bahkan ribuan tahun. Datang Muhammad SAW membawa ideologinya apa? Tauhid, disampaikan secara terbuka. Tidak sedikit para budak yang, oh iya ya, ini nilai kesetaraan. Sementara mereka yang para komprador itu justru, wah ini bahaya ini. Gitu. Netralnya sudah berkurang. Yang kedua, munculnya kontestasi narasi. Di mana beliau terima Quran, sampaikan. Terima Quran, sampaikan. Nilai dan kekuasaan di ruang publik sudah masuk di situ ya. Maka dalam konteks sirah, dakwah jahar itu sama dengan awal ideologisasi ruang publik Mekah. Inilah yang membuat mereka marah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pandangan ulama sirah? Ibnu Hisham menyebut periode ini sebagai titik balik historis, perubahan sejarah ya, dari tertutup menjadi terbuka, atau lazim disebut dengan tasfiyah internal, muqabalah eksternal, berhadapan langsung secara internal. Ibnu Katsir menyebut fase ini sebagai izharud dakwah, dakwah terang-terangan, penampakan dakwah, sekaligus menjadi al-adha, ya, adanya al-adha, gangguan dan persekusi. Said Qutb menyebut periode ini sebagai pembebasan manusia dari hegemoni selain Allah. Selama ini jiwanya terkungkung oleh ketakutan, tapi dengan tauhid terbebaskan. Proklamasi kemerdekaan atas eksistensial manusia. Nah, sebetulnya konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menggunakan konsep ini, proklamasi gitu. Ada kalimat atas berkat, waduh, masya Allah, itu kalimat tauhid yang kuat sebetulnya, Pak. Saya sangat yakin itu karena Bapak Ibu tahu kan ya, ingat kan ya, bahwa perumus konstitusi ada kiai kan? Ada. Jadi yang namanya Pak Kiai pasti ngerti Quran? Pasti, makanya kalimatnya atas berkat rahmat Allah. Baru kalimat kedua, dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Pertanyaannya, mengapa rahmat dulu baru keinginan luhur? Itu sebuah kesadaran tauhid yang kuat. Beliau sadar merdeka itu bukan semata-mata karena kita hebat memakai bambu runcing, bukan. Rahmat Allah substansinya. Tapi tentu tidak bisa diabaikan dengan ikhtiar juga. Nah, keinginan luhur itu sama dengan azam. Keinginan luhur pakai ya, bukan pakai T. Sebab kalau pakai T bahasanya beda kan? Iya. Jadi bukan dan didorong oleh keinginan luhut, bukan keinginan luhur gitu. Salah baca nanti bahaya ya. Baik. Bahaya, Bu. Kemudian Syekh Munir Ghalban, teks ini tidak sekedar deskriptif historis sosial tadi, tapi juga namuzazun harakiyun litaghyir, model gerakan perubahan. Jadi peristiwa yang tadi disebutkan sebagai model gerakan perubahan. Jadi bukan apa yang terjadi, tapi
bagaimana mengelola perubahan itu. Maka kata fasda itu menggambarkan tegas, izharul qawi alladzi yashuqqul batil, menampakkan, memperlihatkan batil itu sedemikian telanjang ya. Ketegasan dalam menampakkan kebenaran, daya destruktif terhadap sistem batil yang luar biasa. Makanya kembali ke yang tadi, siapapun yang melakukan sebuah perubahan, sementara orang yang nyaman sebaliknya, pasti terjadilah gesekan. Pasti Bu dimanapun. Ya, jangankan di luar. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kumpulan keluarga nih, kumpulan keluarga, adik kakak, katakanlah 6 orang. Tiba-tiba ada satu saja yang mulai memahami, kita tepat waktulah sholat misalnya. Atau memperbincangkan mulai dengan nilai-nilai agama. Pasti apa yang muncul? Wah, munjung si eta teh agama we diomongkeun teh. Saya yakin ada. Saya sudah puluhan kasus menangani ini. Wah, ini nih apa-apa teh agama. Seolah-olah alergi itu, Pak. Jadi kalau perbincangannya tentang nilai-nilai, waduh, Masya Allah. Itu selalu ada. Jadi jangan kaget gitu ya. Kita akan menghadapi kondisi seperti itu. Nah, begitu pula Al-Buti ya, saya langsung ke sini. Tidak ada loncatan emosional kata beliau. Bahwa lewat tahapan dari sirri ke jari, dari tertutup kepada terbuka, itu bukan loncatan emosional kata beliau. Tapi itu fase qaimatul hujjah yang sebelumnya pelan-pelan ya. Jadi risalah disampaikan dengan jelas, publik, tanpa ambiguitas, tidak menyisakan ruang bagi iktidar, alasan mengelak. Begitu jelas kalimat yang disampaikan untuk kembalilah kepada fitrah Tuhanmu Allah. Jadi penyampaian yang memindahkan manusia dari wilayah ketidaktahuan la ta'lamun kepada tanggung jawab moral. Jadi beragam. Nah, adapun sholat itu tanggung jawab moral berikutnya. Tapi yang diubah lebih dulu bukan sholatnya, tapi mindsetnya, imannya yang menjadi dasar. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman sebagai dasar relasi, qalbun mawazinul alaqat, pembalikan fondasi relasi sosial dari nasab, tadi kan fokusnya ke nasab nih, kepada kabilah, menjadi akidah. Ini perubahan yang mendasar. Gak ada artinya nasab itu kalau tidak didasari oleh akidah yang sama. Makanya dalam Islam menikah itu harus sampai ke surga. Dasarnya iman. Dari mana kita tahu? Ya Quran. Al-Quran mengatakan bahwa al-haqna, kami pertemukan mereka bi-imanin gitu. Karena iman. Jadi bukan binasabin. Al-haqna bi-imanin, kami pertemukan mereka karena iman, bukan karena nasab. Satu nasab, satu darah sekalipun, tapi kalau tidak satu iman, akan ansaba, la ansaba bainakum, kata Allah gitu. Putuslah hubungan nasab kalau tidak diperkuat oleh iman. Memang ini tidak mudah meyakininya. Karena berkaitan dengan akhirat. Nanti di akhirat, orang yang satu darah sekalipun, ansab tadi ya, tapi akidahnya beda, akan terpisah. Akan terpisah jauh. Nah sekali lagi, imankah itu dengan ayat? Ya bergantung. Kalau kita beriman, kita yakini itu. Maka menikah, bersaudara, kakak beradik, dan seterusnya membangun kekerabatan, harus juga diperkuat dari aspek tauhid, keimanan. Dari peristiwa ini jelas tidak ada kompromi dalam akidah. Iman di atas semua ikatan, tartibul aulawiyat. Ikatan apapun akan tidak ada nilai. Tadi kalimat di ayat di surat Ali Imran yang di awal kita bahas ya, penyampaian sebelum penilaian ya. Ini Bapak Ibu nilai-nilai yang bisa kita ambil. Bagaimana pemetaan sosial
yang dilakukan oleh Al-Mubarakfuri dengan mengacu pada berbagai dalil tentu ya, keterangan. Dan juga kita melihat pandangan pemaparan ulama sirah yang sangat indah. Demikian, mudah-mudahan pemetaan sosial ini menjadi wawasan ya, bagaimana kita bergerak bersama untuk mewarnai lingkungan supaya bertauhid kuat ya. Sehingga dari situlah muncul turunnya rahmat Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Gitu kan kata Allah. Kami buka berkah rahmat Allah di sebuah tempat yang di dalamnya dibangun nilai-nilai tauhid. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.